Assalamualaikum. Ya, kita hari ini ketemu lagi nih. Tapi kali ini pada video mata kuliah fikih muamalah. Kali ini aku menjelaskan tentang fikih muamalah dan Islam nih guys. Siap nggak nih untuk nonton? Siap dong, masa enggak? Saksikan terus ya sampai video ini habis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video ini. Yang pertama, pengertian muamalah. Kata muamalah yang kata tunggalnya muamalah yang berasal dari kata al-ma'ah. Secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhananya lagi berarti hubungan antara orang ke orang, dan secara etimologi artinya sama dan semakna dengan al-mufa'alah yang artinya saling berbuat. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama, mubah. Konsep mubah merujuk pada suatu hal secara hukum dianggap boleh atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menetapkan sebagai haram. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi dan interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan dalam muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara profesional secara dengan kesepakatan yang dilakukan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dalam Islam, prinsip dalam mendapatkan manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat paling dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keempat, larangan riba. Untuk mendorong keuntungan bersama dan menghindari tirani, sistem ekonomi Islam menekankan prinsip bagi hasil daripada pinjaman bunga. Lalu yang kelima, prinsip muamalahnya adalah saling menghargai. Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghargai berarti mengakui perbedaan latar belakang, budaya, dan keyakinan antar orang-orang. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga kesucian. Kesucian adalah salah satu nilai yang sangat penting dan harus dijaga dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kesucian ini meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. Muamalah dalam perubahan sosial. Perubahan merupakan hal yang pasti terjadi dalam masyarakat modern. Orang sering mengatakan bahwa yang tidak pernah berubah di dunia adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak terjadi problematik baru yang menuntut adanya ketentuan hukum baru. Misalnya dalam bidang muamalah ini. Hak dalam pandangan Islam. Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq yang berarti milik, ketetapan, dan kepastian. Menetapkan dan menjelaskan bagian atau kewajiban dan kebenaran. Secara etimologi, terdapat beberapa pengertian al-haq yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Di antaranya, menurut Wahbah Duhail, yang mendefinisikan hak merupakan hukum yang telah ditetapkan secara syar'i. Pemilikan dalam pandangan Islam. Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuai yang dimiliki atau harta. Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syariat yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khususnya terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya halangan syariat. Dalam pandangan ekonomi Islam, secara etimologi,
harta dalam bahasa Arab, yaitu al-mal yang berarti koding, cenderung, dan miring. Menurut bahasa umum, arti mal ialah uang dan atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga yang bersifat materi serta beredar di antara manusia. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Dan dalam hal ini, harta sebagai suatu hal yang berwujud atau disebut dengan ayan. Hai guys, ketemu lagi nih kita di akhir video fikih muamalah. Hanya itu materi tentang fikih muamalah dalam Islam yang bisa aku sampaikan dan aku bacakan untuk kalian atau apapun itu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Apabila aku ada kesalahan dalam kata-kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.